Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi para Bapak Ibu, ya, adik-adik sekalian, Samanera Samaneri, Namo Buddhaya. Namo. Ya, jadi mungkin pada pagi menjelang siang ini ya, Bante ingin mensaringkan satu topik yang mungkin kita berpikir bahwa saya itu sesuatu yang sangat sederhana ya, tapi sebenarnya kalau kita kaji kembali adalah sesuatu yang sangat luas ya. Jadi topik Bante hari ini adalah tentang kebahagiaan ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar satu kata yang tentang kebahagiaan atau bahagia ya, tentu saja kalau kita sebagai manusia, kalau kita ditanya siapa yang tidak mau bahagia? Pasti semua kan mau bahagia. Tidak ada satu orang pun di dunia yang mengatakan tidak mau bahagia. Tapi jadi kalau kita pikir kembali, bahagia itu sebenarnya ataupun kebahagiaan itu artinya seperti apa? Artinya maksudnya nilainya bagi setiap orang itu seperti apa? Dan jawabannya mungkin juga bervariasi ya. Mungkin setiap orang itu dalam konteks bahagianya itu berbeda-beda. Ya mungkin ada, kita contohkan mungkin kalau seorang orang tua ya, mungkin mereka itu akan bahagia kalau misalnya melihat anak mereka itu sukses ataupun sekolahnya itu ketika bersekolah mendapat prestasi yang baik ya. Ataupun kalau misalnya kita melihat seorang pengusaha atau pebisnis, ketika usahanya itu lancar memberikan keuntungan, maka itu mereka menganggap itu sebuah kebahagiaan. Ya jadi, tapi ada juga satu kebahagiaan yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh beberapa orang saja. Dan di sini saat Bante lihat juga ada beberapa ya yang mungkin sudah mulai mengerti ya. Jadi yang Bante maksud adalah yang saat ini sedang memakai jubah kuning ya, seperti Bante pada saat ini. Ya jadi kalau misalnya mungkin kita tanya kembali, kalau dari perspektif orang biasa atau dari pandangan orang biasa itu, kira-kira kalau menjadi seorang bikku itu atau samanera atau samaneri, kira-kira bahagia tidak? Ya jadi mungkin ada yang berpikir kebanyakan orang itu mungkin berpikir sebuah kehidupan sebagai pabajita ya, ataupun sebagai pabajita atau orang yang menjalani kehidupan suci itu adalah sesuatu yang mungkin banyak orang merasa membosankan ya, karena kita mempunyai banyak peraturan yang harus dijalankan, banyak larangan yang tidak bisa kita lakukan seperti orang biasa ataupun berumah tangga pada umumnya. Ya jadi Bante hari ini sebenarnya tidak mau panjang lebar ya, cuman Bante hanya ingin sedikit membandingkan dua hal ini ya, karena kebanyakan orang itu hanya condong ke satu sisi, yaitu ke condong yang kalau Bante katakan itu seperti pandangan orang pada umumnya, kebahagiaan pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang dari 10 orang kalau kita tanya, kalau misalnya kita punya uang banyak, kalau kita kaya itu kita bahagia tidak? Mungkin dari 10 orang itu 9 orang itu akan menjawab iya, ya kan? Tapi mungkin kalau satu orangnya itu lebih ke arah spiritual, ya bahagianya itu adalah ke spiritual. Nah di sini Bante ingin memberi satu contoh dulu, ya satu contoh bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu sebetulnya bukan hanya didapat dari sesuatu yang material.
Ya mungkin kalau begini, coba kita bayangkan di sini, sekarang Bante juga kurang tahu ya, orang terkaya di dunia sekarang siapa? Orang terkaya. Kok dulu kan Bill Gates ya, kok sekarang Bante juga udah kurang update. Ya anggap saja masih Bill Gates ya. Bill Gates itu mungkin punya uang yang sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya dia punya uangnya itu dipakai, kok dia sendiri sudah pasti tidak bisa habis. Jadi tapi kalau mungkin ya kalau kita katakan 7 turunan pun uangnya juga belum habis gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan kita di posisi dia itu, kita adalah Bill Gates itu, kira-kira kebahagiaan apa yang bisa kita capai dari harta dia sebanyak itu? Ya mungkin kita bisa bilang, wah saya mau liburan tiap hari beli apa, makan enak apa. Tapi itu semua pasti pada ujung-ujungnya ada batasnya ya. Jadi sebuah kebahagiaan didasarkan atas material itu pada satu saat itu akan terasa membosankan ya, membosankan dan sudah tidak ada artinya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari orang-orang kaya di dunia itu kebanyakan mereka sudah tidak mencari lagi yang namanya harta material, tapi mereka mencari ke arah yang spiritual. Contohnya saya seperti Bill Gates itu, dia mendedikasikan dari sebagian dari hartanya itu adalah untuk membuat satu fondasi ya, kalau nggak salah tentang fondasi apa namanya untuk kanker ya, untuk kanker. Jadi dia hanya menyisakan sedikit harta untuk anak-anaknya saja, untuk maksudnya hanya untuk bisa bukan untuk bertahan hidup saja, tapi ya maksudnya berkecukupan aja. Dia tidak mau anak-anaknya itu menjadi satu, maksudnya hanya menggunakan harta dari orang tuanya. Dan juga kita bisa melihat banyak orang-orang kaya di dunia itu ya, pada akhirnya itu mereka mencari sesuatu itu yang bersifat spiritual, bersifat ke arah bagaimana pencapaian-pencapaian yang mereka itu bukan lagi ke arah material, bukan lagi ke arah kekayaan, nama dan status. Ya jadi sedangkan kalau kita di sini itu misalnya kita katakan bagaimana kebahagiaan seperti itu bisa kita dapatkan. Ya karena kita sudah mengenal ajaran agama Buddha, sudah mempraktekkan, mungkin sedikit banyak sebutnya kita sudah bisa melampaui ke arah sana dulu. Artinya seperti ini, kalau misalnya seperti mungkin orang-orang ternama atau terkaya di dunia itu, mereka harus melampaui satu fase dulu. Fase itu adalah melihat kekayaan material itu atau kebahagiaan material itu sebagai satu hal yang penting dulu. Tapi setelah itu baru mereka menyadari bahwasanya kebahagiaan sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang bersifat spiritual. Ya karena seperti ini, alasannya adalah seperti ini. Kekayaan material ataupun kebahagiaan didasarkan atas material itu kalau dalam agama Buddha itu kita katakan adalah kemelekatan. Kemelekatan itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya saja kita pernah memakan satu jenis makanan yang enak ya. Mungkin makanan itu sangat mahal dan kita hanya bisa makan sekali saja, mungkin sebulan sekali. Tapi ketika kita tidak bisa makan itu, kira-kira apa yang kita rasakan? Pasti kita merasakan kecewa, kita merasakan kita pingin lagi. Tapi itulah yang dinamakan kemelekatan. Artinya kita melekat pada sesuatu yang material untuk mendapatkan rasa bahagia kita. Tapi sedangkan kalau kita berdasarkan yang spiritual, itu adalah sebaliknya. Ya contohnya seperti ini. Ketika misalnya kita melakukan yang namanya dana ya, ataupun mungkin kalau kita pindah patah, yang kita lakukan adalah kita memberi sesuatu yang dari milik kita, material kita ke orang lain, ataupun ke misalnya ketika pindah patah kita ke biku. Tapi ketika kita pindah patah itu kita merasakan
satu namanya kebahagiaan yang didasarkan dari melepas, ya, didasarkan dari melepas. Apalagi kalau misalnya sudah kita melakukan seperti meditasi, seperti menjalankan sila, maka akan itu akan terasa lebih banyak lagi. Ya mungkin di sini yang Bante ceritakan ini mungkin agak ambigu ya, kalau kalian pikir seperti itu. Tapi hal-hal yang Bante ceritakan ini adalah sesuatu yang merupakan sisi lain yang jarang kita eksplorasi, jarang kita rasakan. Tapi hal itu adalah ada, ya. Jadi kalau misalnya bagaimana cara kita merasakan itu, ya seperti misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita tidak pernah makan buah apel itu, kita kan tidak tahu rasanya itu asam atau manis. Dan sebagian besar orang di dunia ini itu tidak pernah merasakan namanya kebahagiaan spiritual. Ya jadi kalau misalnya dari Bante ya, kita itu jangan hanya melihat ke satu arah saja, tapi kita coba merasakan dulu ke arah spiritual itu bagaimana. Bante tidak bisa menjelaskan bagaimana kebahagiaan yang bisa kita dapat dari sana, cuma itu harus kita rasakan sendiri. Ya kita rasakan sendiri, baru kita mengerti, baru kita bisa mengetahui betapa istilahnya berharganya kebahagiaan sesungguhnya itu. Ya jadi mungkin Bante hanya sampai di sini saja. Ya semoga apa yang Bante sampaikan pada hari ini ya bisa memberikan sedikit inspirasi ataupun sedikit pengetahuan ya tentang kebahagiaan. Ya terima kasih. Namo Buddhaya.